ada itu atas gitu. Ini kan ini gambarnya nih. Nah ini kan ada gambar, dua gambar. Yang atas ini belum bekerja, ya. Gubernurnya itu ada komponen playbacknya itu yang kita untuk ini yang punya hasil hitam. Nah, dia dipegang oleh per. Kalau ini kan belum bekerja karena papernya masih rapat. Jadi pada saat putaran mesin berputar pada putaran tinggi, maka flywheel-nya akan mengembang, buka. Berdasarkan gaya sentrifugal oleh kecepatan putaran as diputar atau putaran mesin sama saja kan? Pada saat mengembang, ya, akan mendorong cam plat untuk bergeser. Cam plat itu tempatnya pemasang platina. Beberapa derajat mendahului as distributor. Akibatnya cam blocknya akan terbuka. Pak, boleh bertanya istilah Pak? Ya. Fly ini yang mana ya Pak? Fly itu yang ini loh, yang hitam ini. Bisa dibuka pakai tangan Pak. Hah? Bisa dibuka pakai jari. Itu yang buka. Bisa diambil nanti. Ini yang ini. Yang di hasil hitam ini, ya kalau ini sudah bekerja, kalau ini belum. Jadi ini putaran langsam, ini putaran bisa menengah ke tinggi. Jadi akibat cam lock-nya itu akan dibawa bergeser dan menyebabkan timing pembukaan platina Jadi maju. Flywheel. Baik. Ini kan dipegang. Jadi kalau fly itu terbang, weight itu berat gitu. Nggak tahu. Play kan terbang dia kayak Sayap. sayap lah. Nah, Flywheel. Jadi bekerja pada saat berat gitu Pak ya. bukan berat, Putaran. tinggi. Sentrifugalnya kan gitu Pak. Ya. Kan gaya sentripetal. Kalau kita dulu pernah apa? Kalau sekarang istilahnya apa ya? Keterampilan itu. Muter piring, pakai Kali piring. ya. Pakai apa? Tongkat kecil lah. Ya. Itu kan karena Putaran. Ya. kalau putaran lemah ya jatuh, makanya perlu diputar agak tinggi. Kalau motor yang ini Pak, motor apa namanya itu? Oh, tong setan. Tong setan itu Pak. Zaman dulu kan ada tuh. Ya itu karena putaran kenceng kan? Iya, baru naik dia bisa naik. Ya. Padahal di bawah kan, ditambah dia naik. Tapi kalau nggak ada pengamannya bisa keluar ya. Itu kan gaya sentrifugal. Hebatnya orangnya itu nggak pusing aja. Karena kan itu lingkarannya nggak begitu gede. Berarti tensinya normal. Karena ada duitnya. Ya, bisa jadi. Sudah terbiasa lah, dia udah latihan dari awal. Ya. Kalau kita latihan ya bisa juga mungkin. Cuman kalau yang sudah seumur saya udah terlambat. Jadi itu. Jadi karena putaran tinggi dia membang playbacknya tuh. Makanya ini kan ada karena ini membang akan mendorong template. Template itu ada di dudukan platinanya itu ada platnya bergeser beberapa derajat mendahului as distributor. Makanya kalau mendahului kan berarti
diputar makin cepat membukanya karena knob-nya itu lebih cepat membuka, sehingga platina lebih cepat membuka juga. Berarti itu otomatis mempercepat saat pengapian atau waktu pengapian. Ada lagi? Itu buka tuh gimana sih Pak? Apanya? Siapa flying-nya sama? Enggak, ngembang aja. Dia buka tuh. Ngembang, tapi tempatnya prewed ini ada plat untuk masang platina, sehingga kalau ngembang dia kegeser platina Melebar. cepat bukanya. Bukan mutar, yang mutar cuma ini ya, asnya. Asnya itu muter ya Pak ya? Asnya itu muter ya? Asnya mutar yang tengah tadi ini. Poros. Porosnya ini memutar ini juga memutar. Ininya nggak mau kemutar, ini kali dudukan. Ini diam, ini dudukannya ini diam karena ini flag ya, wake-nya ini kan di tempat sini. Jadi nggak ikut mutar. Ini kerjanya dari berdasarkan putaran mesin ya. Kalau putaran menangkap ini dia nggak boleh bekerja. Nah ini yang sama fungsinya untuk memajukan waktu pengapian, tapi berdasarkan beban mesin atau kevakuman. Ngatur derajat kayak gitu emang ada settingannya apa kita bakal setting sendiri? Sudah dari sana. Dari sana ya? Yang bisa di setel itu tadi sudut dua lengkungnya. Berarti sudut kebuka antara posisi langsung sama posisi MP menangkap ke atas itu udah dari sananya kita nggak Iya. sendiri. Jadi vakum adapter itu juga pemaju saat atau waktu pengapian sesuai dengan beban. Nah, sesuai dengan besarnya beban mesin. Nah, cara kerjanya ini berdasarkan isepan dari piston. Karena vakum ini nanti ada dua selang yang dihubungkan ke intek. Jadi cara kerjanya ini pada saat beban rendah atau menengah, kecepatan pembakaran rendah karena campuran udara dan bahan bakar lurus. Nah, akibatnya pembakaran pengeluaran udara dan bahan bakar menjadi lambat. Nah, agar tekanan pembakaran maksimum didapat pada 10 derajat sesudah TMA, maka damping pengapian harus dimajukan. Harus dimajukan berarti pakai manual kita majukan. Bukan. Mesinnya ya. Ya ini Fungsinya ya. Kalau nggak dimajukan, itu tadi lambat. Kurang ya. Ya nggak ada tenaganya. Karena apa? Letikan api itu tetap terus derajatnya. Harus disesuaikan dengan bebannya. Gitu maksudnya. Iya, iya. Yang diajukan itu diagram springnya itu bukan? Bukan Pak.
yang diajukan saat bukanya platina itu dipercepat lagi. Tadi kan yang standar kan kalau ini langsam sekitar ini 5 derajat. Nah, itu nanti dipercepat. Berarti bisa 10, bisa 11, bisa 15, bahkan kalau putaran tinggi itu bisa 20 derajat sebelum TMA. Itu nanti bisa dilihat pakai timing lain. Alatnya ini untuk melihat saat pengapian itu sesuai dengan putaran senja. Pakai alatnya timing. Nah, kita melihat putaran puli atau putaran korsikal itu ada di pulinya ada sudut-sudutnya apa di cover depan itu ada 0 derajat, terus 10, 5, 10, 15, 20. Ya di sana. Oke. Ini agak rumit ya, karena ini masih steel ya warnanya. Kalau sekarang mau ada sensornya, cuman kalau rusak ya sensornya harus diganti. Itu kan dibenerin Pak sensornya. Bisa lah. Itu harus dibaharui. Iya. Ya, perlu lem biru ya. Ya. Kalau ini masih bisa di Ya kan. kali. Nah seninya sebenarnya itu, kalau saya sih ada ininya, ada tantangannya kalau masih model lama. Nanti kalau yang mesin-mesin baru kita belajar juga nggak Pak? Setelah ini Baca maksudnya? belajar lagi nggak nih? Ada sesinya nggak mempelajari yang mesin-mesin baru dengan Lanjutan. sensor? Penggunaannya itu. Penggunaan apa? Kan katanya kalau ini kan pakai pengaturan manual. Kalau yang sudah mesin-mesin baru kan, Pakai scan tool. ya artinya kita dipelajari nggak nanti Pak? Ya harus Dapat kita. Dapat ya? dapat materinya utamanya ya itu nanti. Takutnya kita nanti di tempat kita bongkar-bongkar alatnya baru-baru semua susah kan? Taunya platina. Wah saya nggak belajar Pak itu. Ada ya nanti Pak ya? Ada scan toolnya ada. Jadi scan tool itu untuk mengetahui salah satunya ya kerja mesin yang suka injeksi. Nah, terus ada trouble-nya apa? Nanti di situ bisa dibaca. Itu satu alat untuk semua Pak, scan tool itu. Kalau scan tool yang istilahnya itu koneknya aja diganti. Jadi kita tergantung koneknya untuk fungsi apa gitu Pak ya? Itu karena ada dua. Biasanya ada mobil Jepang, Eropa. Wah, misalnya nih kita betulin mobil nih, apa yang dulu kita udah tahu apa dulu. Oh ini ternyata errornya ini. Terus kita betulin. Apa kita harus bawa lagi ke bengkel yang terus scan dulu nggak supaya biar ada error dihilangin gitu? Biasanya kan bukan ada, setahu saya masih dinempel. Tanda errornya masih ada, belum terhapus tapi udah diperbaiki. Muncul lagi. Iya. Oh muncul lagi. Itu berarti harus di reset. Reset ulang di reset lagi berarti apa ya? Itu kan nanti kalau salah satu komponen itu tidak berfungsi, pikirannya ada lampu check engine-nya. Iya. Nah, itu harus dihapus dulu Oh. setelah diganti. Nah, check engine itu kan ada bisa dibaca manual, bisa dibaca pakai scan tool. Kalau scan tool langsung tahu apa Iya. data trouble-nya apa. Kalau sudah tahu berarti oh ini sensor ini mungkin soketnya dilepas, atau kalau tidak dilepas berarti
itu yang rusak. Iya. Tinggal ganti. Nah setelah ganti, di reset pakai alat itu, dihapus supaya lampunya tidak nyala lagi. Tapi kemarin selintas ada dijelaskan juga Pak, bisa dilakukan riset tuh dengan lakukan manual itu dicabut ya. Itu namanya di Apa Pak? chamber. Oh, jamper. Copot aki yang gitu-gitu Pak. Ya? Secara jammernya itu ada soket. Kalau Toyota itu 12 dengan 24 kalau nggak salah. Nah, itu cara mengatur trouble dengan mencabut itu, terus nanti untuk risetnya kalau nggak punya alat itu bisa menyabut negatif baterai, bisa dengan kunci kontak off on 5 kali, atau bisa nyabut sekring heavy kira-kira 15 detik. Cabut apa Pak yang terakhir Pak? Ya. Enggak, yang terakhir tadi kan kunci kontak 5 kali on off. Yang terakhir apa cabut apa Pak? Sekring heavy 15 detik. Itu ngerisetnya. Kalau tidak punya alat, Iya. Baru pasang lagi ya Pak, cabut pasang lagi. Hapus dulu baru. Yang pakai alat ada pakai akal. ya kali itu. Kita kan orang Orang Indonesia pinter akal. jadi jangan okol. Kalau istilah Jawa sih, okol itu kekuatan doang, tapi akalnya nol. Kalau bisa dengan akal dulu. Akal sehat. Nah ini tadi yang vakum itu ada selang, ya. Ini disalurkan ke intake. Nah ini kan ada semacam kayak selang. Kanan kirinya ini nanti mempengaruhi piringan platina ini. Jadi kalau ada kevakuman, berarti ini bisa ditarik ke kanan, berarti mempercepat waktu pemakaiannya. Karena ada isepan ini, di sini ada diafragma, melawan per ke kanan. Berarti ini gesernya ke kanan, berarti mempercepat usahaan platina. Cara kerjanya. Kalau posisinya putar ngasam ya balik lagi, karena apa? Ini ada pernya di vakumnya, diafragmanya. Geser lagi balik. Cara kerjanya. Yang merah ini adalah pegangan di plat platina. Pemasangan platina. Ini ada suaknya. Makanya ini bisa diputar-putar nih. Ada setelannya. Yang besi itu yang kayak kecil itu Pak. Ya? Besi kecil itu yang mana Pak? Ya tapi setelannya itu biasanya dari plastik. Oh. Kalau ini besi ini plat. Oh ini biar juga bisa ini kayak apa ya, pas satu vakum gitu ya. Kalau berubah kayak nggak perlu juga gitu. Kalau mau buka nggak perlu. Kan ini kalau misalnya apa namanya biar kalau dia ini apa namanya kan kalau timingnya nggak pas berarti kan pembakarannya nggak efisien gitu. Oh iya makanya ya perlu disesuaikan.
mendiagnosa ini perlu jam terbang ya. Ya, Untuk mendiagnosa ini perlu jam terbang. itu nanti kalau kita bekerja Pak, tanda tangannya, kalau kita gas, dia tuh nggak pas gitu Pak, ada yang berat gitu. Ya. Dengan catatan bahan bakar sudah Oke. ada, Ya. filter bersih, kompresi bagus, tapi apinya kan nggak kurang pas tuh. Itu berat nanti kalau digas itu berat, Ya, ya. kayak beban naik atau Ya. kalau saatnya itu nggak pas gitu, saat businya mata itu nggak pas. Ya, ya, ya. Makanya kalau yang maju model ini, kalau digas berat itu kadang-kadang distributor itu digeser aja Pak, ada bot 12 ya, tarik yang Pak. Nah, itu kan napornya itu nepatin saat atau waktu Apinya. yang Tapi Kalau- didengerin suara aja bisa ya Pak? ya bisa. Kan biasanya diputar sambil digas-gas gitu. Dan itu kalau nggak pas berat, boros tenaga ada. Karena apa? Api meskipun besar, tapi saatnya itu nggak pas. Kompresi nggak pas. Antara kompresi, agen kompresi dengan baterai itu nggak Pengambilan pas. nggak pas, ya. Makanya Jadi ya kebakar tapi ya. masih ada yang sisanya gitu loh Mas. Nggak sinkron ya. Ya, harus sinkron itu. Ya. Kompresi dengan api inverternya itu harus sinkron. Jadi ledakannya itu pas pada titik ledakan. Nah itu kan kalau pembakaran sempurna intinya, kan itu nanti tenaganya sempurna, larinya berarti power mesin bagus. Tapi kalau kompresi bagus, terus api besar, tapi nggak pas, Overlap. nah itu kan berarti pembakaran nggak sempurna. Ya. Ya kalau nggak sempurna berarti efeknya ke tenaga kurang. Ya boros, tenaga nggak kurang. Tapi apa ada nanti kasusnya gini, mesin kalau digas-gas bagus, plus setelah masuk gigi, kok jalan responnya nggak ada. Delay apa ada Pak? Pernah ya. Lah itu Ngongkos. berarti transfernya Kurang cepat. bukan, Lambat. transfernya yang bermasalah. Transfer. Transfer tenaganya kan mesin, flywheel, Ya. kapas kopling, Ya. transisi. Nah, berarti koplingnya bermasalah. Oh. Skip. Jadi kopling itu ciri-cirinya dia sudah selip atau istilahnya nggak pas, itu bisa di setel. Kalau di setel udah, kalau tetap selip berarti koplingnya yang sudah habis, kampasnya. Jadi ciri-cirinya sebenarnya kalau netral gas-gas bagus, tapi setelah masuk gigi kopling dilepas sama gasnya responnya itu pelan. Nah, itu berarti kapas koplingnya bermasalah. Bisa kurang setelannya, Bisa tipis. bisa sudah aus atau tipis harus diganti. Itu bukan di mataharinya itu. Matahari itu kan cuma untuk melepas Nahan. pupuk. Oh. Ya. Ya. Jadi melepasnya kapan? Pada saat diinjak Ya. putaran lepas. Nah itu kan dioper gigi supaya Ya. gampang. Ya, ya. Kalau sudah dilepas, ya harusnya. Berarti kalau kerusakan matahari nggak bisa dipindahin. Ya. Itu berarti mataharinya Pak ya? Pak, gitu lah Pak. Tapi sebenarnya jarang matahari ini. Ya.
Kalau ini yang rusak tuh ya. Kalau roda gendeng itu yang mana? Matahari itu, Pak. Rusak gendang itu yang Premier itu. Wah. Oh, Premier. Enggak salah, saya pernah dengar istilah roda gendeng gitu. Ya, kenapa dikatakan roda gendang? Muter terus Pak, dia nggak ada ini. Karena penyanyian. Ya, kalau mesin hidup dia nggak pernah berhenti. Iya, makanya. Kayak orang kalau Gendeng. Mumpung terus Pak. dia kan muter-muter terus. Iya. Nah, enjoy aja senyum hidup. Sekarang lagi musim Pak. Banyak. Karena kalah caleg. Aduh, Pak, saya itu sampai ada dari grup ya. Ini lain lagi Pak. Ini vakumnya double. Ini tetap sama, masih sebagai pemaju atau mengajukan satu double vacuum expander. Jadi ini juga berfungsi untuk menurunkan kadar NC dalam gas buang pada saat mesin dalam keadaan stasioner atau idling. Izin dihormati. Ya. Nah ini ada catatan. Kalau kita menyetel saat pengalian, maka selang vakum kemudian harus langsung Harus kita lepaskan dulu supaya yang untuk vakumnya itu nggak berfungsi. Ya. Pada saat kita Pada saat kita memeriksa vakum atau menyetel ini pengapian, selang vakum harus selang sekunder harus dilepas. harus apa itu Pak? Harus kita lepas ya Pak? Ya. Harus dilepas. Jadi vakumnya itu ada dua, betul kan? Yang dimaksud keadaan stasioner itu bagaimana? Putaran langsam, Pak. Oh, langsam. Ya belum digas. Ya. Namanya stasioner Ya. atau idling. Ya. Jadi kalau mau melihat timing, ya putaran langsam itu. Ya. Nah, nanti bisa dilihat berapa derajat sebelum ya. Nah, untuk ngeceknya gas ditambah, sudutnya mungkin harus ditambah. Ya. Tidak cuma 8, harus ditambah. Kalau digas, Ya. berarti itu vakum advancer dan ukur namanya advancer itu berfungsi. Kerja. Kalau nggak bekerja berarti dia tetap gitu. timingnya down powernya. Ya, Kalau nggak bekerja berarti ganti Pak ya? ya gantilah. Kalau digas dia nggak plus, berat, mau mati kadang-kadang. Kalau sudah dia bekerja.
Karena api itu harus besar, itu penting sekali. Api besar harus tepat. Api besar nggak tepat, nggak bisa. Ada kok. Ya. Kemungkinan terjadi kebakaran. Ada. Kebakaran apa? Iya. Jauh gitu. Atau Kalau terjadi kebakaran itu bukan karena pembakaran itu, konslet. mungkin dari yang lainnya. Bisa karburator, Ketetesan. Oh. Nah, ketetesan. Dulu kan ada apa VW yang model bis itu Pak. ya. Itu kan sering bocor, sering kebakar tuh. Kan karena selang bensinnya di atas platina katanya Pak. Ya. Dan itu kalau VW itu untuk sistem pendinginnya nggak pakai air, Udara. blower atau udara. Hmm. Jadi untuk mendinginkan block silinder Nggak ada. nggak ada kayak yang model ini. Dan itu block silindernya persis Vespa. Lepasnya satu-satu, Mesin. bareng. oh, Bisa satu dilepas. Dan di blok silinder ada sirip-siripnya. Sip ya. Sirip itu untuk Angin itu pendingin ya Pak. bisa mengambil panas di sekitar itu. Makanya kalau karburatornya bocor ya bisa kebakar. Apa ada kayak Kenapa? Itu mirip yang Citroen juga. Situ sama apa? Sama Subaru lain sama. Iya, itu baru dia. luar biasa. Nah dia bukan inline tapi V. Oh, Mesinnya ya. Ya, biasanya kotak. konfigurasinya V. Ya? 1, 2, gambar. Konfigurasinya V. Ya. Konfigurasi mesinnya V. Ya. Ya, V. boxer. Jadi mesin kecil tapi dia powernya gini karena kotak kecil. Kalau ini kan memanjang. Ini garis. Kalau ini VW itu modelnya gini, Makanan ini. kotak gini kanan kiri. Habis. Pak buang aja Pak. Bapak kena zoom terus Pak. Nah, kalau ini kotakin gini. Kalau itu memanjang ya ini ya, kijang memanjang. Ya, biasa kebanyakannya lem, Ini garisnya. segaris itu loh. Iya. Kalau dia kerjanya atas bawah ini, Nah, kalau konfigurasi W itu gimana Pak? ya. Konfigurasi W. W. Dia sama, W sama V sama. dia sama V. Double V tapi nyambung. Makanya W kan dibacanya W. Tapi kalau suspensi mungkin masih unggul ya Citroen itu suspensi. Ya kalau Mobil tua itu ya kayak. mobil Yang bisa stabil sendiri. mobil itu memang apa lu? Ambil asar. Oh itu kodenya Pak. Oh seperti Nih busi dulu ya. Busi. Kali ya udah lagi. Busi itu kan sebagai pemercik Api. atau nah ini ada busi itu ada busi panas, busi dingin. Terus yang tengah-tengah yang normal lah. Kalau dilihat dari konstruksinya, kalau isolatornya yang di dalam ini panjang, itu berarti busi panas. Makin panjang panas Pak. Ya, yang ini yang tengahnya itu kan ada Iya, itu. yang di apa Putih yang itu, Pak. baliknya itu kan ada isolatornya. Ya putih begitu. Ya. Yang putih ya Pak? Itu panjang itu enggak
itu jelas busi panas. Makanya dia lambat membuang panas. Kalau pendek dia berarti busi dingin. tapi sebenarnya ini nanti ada kode-kodenya. Nah, tepatnya kalau busi dingin dipakai di busi dingin. Busi dingin tepatnya dipakai di tempat panas atau kita. Kalau bus panas baiknya di Dingin. Sebaliknya. Sebaliknya, ya, panas. Nah, nanti kita juga mengecek setelah busi. Ini ada standarnya. 0,70 sampai 0,1,01 kalau nggak salah. Kalau yang busi-busi masih konvensional itu 0,80. Kalau sudah injeksi itu lebih lebar. Dia sampai 1,01 mm. Itu merek apapun standarnya sama. Ya. NPK. Yang 1,01 untuk busi apa Pak? Ya injeksi Oh injeksi. yang sekarang itu mungkin karena dia itu kuenya juga sendiri itu mempengaruhi. Kalau terlalu dekat barangnya kan kurang lebar. Gambarannya gitu. Tapi yang jelas busi itu ada kode-kodenya. Nanti berikutnya bisa dilihat dan bahas. Besok ya Pak? Pokok sekarang. Sabtu Pak? Nah, ini. Sabtu, Pak. Untuk lengkapnya hari Sabtu. Itu yang atas bagus Pak ya? Yang atas hitam. Yang tadi. Berikutnya Pak, berikutnya. Dari penggambaran Pak. Nah itu. Berarti yang jelas yang atas. Iya, yang atas hitam itu. Yang bagus kan? Bawah. Makanya kalau punya motor ya jangan Ganti oli itu. Jangan apa Pak? jangan ini. Olinya Pak. Bahan bakarnya apa? Pertalite Pak. Hitam ya. Jadi apa olinya Pak? Premium aja. Nah, Pertalite. Pertalite aja. Sekarang pagi Untung sekarang itu Vivo Pak. kebanyakan motor yang beredar adalah motor 4 tak. Kalau dulu banyak ada motor 2 tak itu bensin campur. Oh iya, Campurnya bukan campur oli, campur air. campur minyak tanah. Oh, iya iya Pak. Kalau beli eceran tuh campurin minyak tanah. Pak. Sekarang minyak tanah lebih mahal daripada 20.000 per liter Pak. bensin. Nggak ada orang jualan bensin aja campur minyak tanah. Terus campurannya apa sekarang Pak? Air. Yang murni bukan campur. Enggak, soalnya ada yang Pertalite tuh ada yang 12.000 ada yang 13.000. Iya. Kalau zaman kita dulu yang saya masih Campur minyak tanah betul Pak. Betul. campur minyak tanah, sekarang minyak tanah lebih mahal. Bapak tahu tempat jual minyak tanah Pak? Ya. Tempat jual minyak tanah tahu? Itu di